Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kemarin kan kita sudah bahas mengenai kecemasan ya. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kebetulan saya itu sangat tergugah dengan beberapa topik yang sedang muncul belakangan. Saya di sekolah itu mendapat beberapa request untuk memberikan materi mengenai pentingnya kerjasama orang tua dan guru dalam membesarkan anak, dalam membantu anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, setelah saya pelajari, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar mengenai adanya pernyataan connection before correction. Jadi, saya pun sebetulnya sering untuk seperti memberikan saran atau juga memberikan, ayo sebelum mau koreksi anak tuh koneksi dulu gitu. Nah, sebetulnya apa itu connection before correction? Dan Masya Allah, Alhamdulillah saya kemarin mendapatkan ilmunya mengenai pada saat kita membutuhkan koneksi, berarti apa ya, fenomena apa yang terjadi? Kenapa orang-orang tuh butuh diingatkan untuk ayo terkoneksi dengan anak, terutama sebagai orang tua ya, ayo terkoneksi kayak emang ada apa ya gitu. Ternyata saya mendapatkan benang merahnya bahwa sebenarnya berarti dalam kehidupan kita itu mungkin saat ini sedang lost connection dengan anak-anak kita gitu, yang membuat adanya gap antara kita sebagai orang tua dan anak-anak. Apalagi kalau anaknya sudah mulai beranjak remaja, koneksinya udah lumayan makin longgar ya gitu. Nah, oke. Kita akan bahas lost connection dulu mungkin ya. Lost connection terutama pada orang tua dan anak. Sebetulnya lost connection pada orang tua dan anak ini memang tanpa sengaja ya terjadi. Tanpa disadari, terjadinya tuh tanpa disadari. Nggak sengaja orang tuanya ingin menjauhkan diri dari anak, tentu saja ya. Dan anak pun, apalagi anak yang dunianya orang tua, nggak mungkin untuk menjauhkan diri dari orang tuanya. Seperti pas lagi bayi, boro-boro jauh dari orang tua ya, ditempelin terus kemana-mana. Bahkan sampai ke toilet juga diikutin terus, dinangisin gitu. Berarti kan koneksinya betapa sangat kuatnya ya. Nah, tapi sebetulnya apa ya yang terjadi belakangan ini yang membuat kita koneksinya jadi renggang, jadi lost gitu koneksinya. Nah, sebetulnya lost connection ini pada setiap eranya atau pada setiap zamannya terjadi. Pasti ada faktor-faktor yang membuat adanya lost connection pada anak dan orang tua. Nah, tapi untuk saat ini di fenomena zaman ini yang terjadi adalah memang salah satunya mau tidak mau harus kita akui yang membuat kita lost koneksi dari anak atau orang tua dari anak maupun anak ke orang tua. Salah satunya ada sosial media ya. Sosial media itu membuat kita menjadi membanding-bandingkan diri, bukan hanya mungkin kalau dulu pas saya kecil belum ada sosial media, dibanding-bandinginnya sama tetangga, sama temen, mungkin teman-teman kayak gitu juga ya. Nah, tapi kalau di era sekarang kita itu sering membandingkan diri dengan orang yang bahkan kita nggak kenal, yang kita cuma lihat di sosial medianya aja, yang kita sebut sebagai influencer, yang kita sebut sebagai selebgram mungkin. Nah, padahal kan
mereka pun sama manusia biasa. Kita nggak pernah betul-betul 24 jam bareng sama mereka gitu. Tapi karena paparan itu begitu intens terjadi, yang membuat kita suka membandingkan dengan apa yang kita lihat di sosial media. Oke, jadi yang terpapar itu adalah dua. Yang pertama, diri kita sendiri. Kita membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di sosial media. Mungkin ibu-ibu influencer yang teman-teman ikuti, terlihat betapa idealnya menjadi seorang ibu. Ibu yang membuat alat Montessori sendiri, ibu yang membuat sensory play sendiri mungkin ya, dan yang lain sebagainya. Atau juga yang udah remaja, ibu yang bisa mendampingi anaknya kemana-mana, menjadi teman bagi anaknya gitu. Kita menjadi memiliki ekspektasi lebih terhadap diri sendiri. Selain itu, sosial media juga membuat kita berekspektasi lebih pada lingkungan sekitar kita, pada anak. Oh, kalau anak yang aku lihat di sosmed mah kayak gini, berarti dia harus kayak gitu juga. Atau pada pasangan, biasanya lagi ibu-ibu ya, pasangannya berarti nyari suami yang meratukan misalnya, atau apapun itu yang membuat kita berekspektasi tinggi pada apapun. Nah, ekspektasi yang terlalu tinggi ini yang membuat kita menjadi lost koneksi pada apa-apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk ke anak, ke pasangan, ke orang tua, ataupun ke teman-teman kita. Mungkin kita lihat ada sosok orang-orang yang ideal yang ada di sosial media yang membuat kita, oh harusnya teman tuh kayak gini ya, oh harusnya temen tuh harus bantuin, harus selalu support gitu. Tidak akan tidak ya gitu. Nah gitu, jadi sosial media memang membuat kecanduan juga ya, emang dirancangnya kayak gitu ya, kayaknya kita nggak akan puas kalau belum nge-scroll berapa puluh video pendek terutama ya. Terus juga menjadikan yang tadi ya, kesan palsu gitu. Dan belum lagi kalau misalnya dapat hoax atau berita bohong, gitu ya. Sosial media ini salah satu monster yang membuat kita lost connection, terutama dengan anak. Nah gitu. Oke, anak pun sama seperti itu ya, kalau tidak dibatasi. Pada saat anak sudah mengenal gadget, pada saat anak sudah tenggelam dalam dunia gadgetnya, biasanya kita mulai lost tuh koneksinya dengan anak, karena anaknya lebih asik buat main gadget dibanding main sama orang tuanya. Dan orang tuanya juga ya biasanya lebih asik dengan gadgetnya, yang pada akhirnya di rumah tuh sepi gitu, ada yang ngobrol karena masing-masing main gadget. Mudah-mudahan kita bukan keluarga seperti itu ya. Oke, lalu apa ya yang harus kita lakukan untuk terkoneksi kembali? Kita lakukan adalah tentu saja reconnection. Reconnectionnya ada 3 tahap. Ada 3 tahapan reconnection. Yang pertama, sebelum ke orang lain, yang bisa kita urus siapa? Ya betul, diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu nih, kita beresin dulu ya gitu. Melakukan reconnection dengan diri sendiri itu adalah meningkatkan self-awareness, atau enggak menjadi seseorang yang memiliki kesadaran yang utuh gitu. Kita evaluasi lagi diri kita itu siapa, mau kemana, tujuan diciptakannya apa gitu. Dan tentu saja kita harus
kembali menanyakan itu semua kepada diri kita untuk kita kembali terkoneksi dengan diri ini. Karena biasanya kita menjalani hari-hari dengan terburu-buru ya. Jalan cepet banget, sholat juga cepet banget, saking kita tidak terkoneksi dengan diri kita sendiri. Jadi mau tidak mau kita pun harus menjalin hubungan dengan diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa aware dengan diri ini. Kita tuh lagi cari apa ya? Emang aku berbuat seperti ini untuk siapa? Buat apa? Saya capek-capek kerja tuh buat apa? Cari apa untuk siapa? Saya scrolling sosial media terus itu buat apa gitu. Jadi kita stop dulu, kita jeda gitu. Kita jeda dulu nih diri kita, sadari dulu, lalu kita jeda itu memberikan kita kesempatan untuk berpikir. Dan tadi buat apa, buat siapa, nyari apa, untuk apa gitu. Lalu kita pilih, apakah memang jalan yang aku perbuat ini sudah sesuai dengan tujuan hidup saya, atau kita harus rekonstruksi ulang. Nah, sebetulnya teman-teman yang muslim dan muslimah, ada satu hal yang lebih penting dibanding biasanya ini bareng nih prosesnya, adalah menjalin hubungan bukan hanya dengan diri sendiri tapi dengan sang pemilik hati ya. Jadi enak banget tuh pas lagi fase-fase kita merenung gitu. Enaknya pas lagi apa? Enaknya pas kita lagi dekat sama pemilik hati ya, pas lagi sholat, pas lagi menjalani puasa, atau juga sebetulnya menjalin hubungan dengan sang pemilik hati kita itu nggak usah selalu pas lagi ibadah ya. Kapanpun, dimanapun sebetulnya selalu terkoneksi. Dan koneksi itu bukan berarti hanya semata-mata pada saat kita berzikir misalnya. Oh kita, misal kata Ustadz, oh kita nggak boleh berhenti berzikir. Mungkin ada kalanya kita kan berhenti berzikir ya, nggak sengaja, atau misalnya lagi kepikiran apa. Nah tapi kita bisa tetap terkoneksi kok sama Allah perasaannya. Itu jadi kita harus melapangkan dada ini, menghayati hubungan kita dengan sang pencipta dan sang pemilik hati. Oke, next adalah tentu saja kita rekoneksi. Kita lakukan koneksi kembali, hubungkan kembali koneksi kita dengan orang-orang yang kita cintai. Terutama kalau dalam konteks parenting dengan anak ya. Coba kita buat family time dengan anak. Anak itu pada dasarnya kita itu kan dunianya anak ya. Itu karena mereka lahir ke dunia ini, yang mereka lihat siapa? Ya tentu saja kita sebagai orang tuanya. Nah, apa yang paling anak butuhkan? Sebetulnya anak itu paling membutuhkan kita. Jika mungkin bisa dibandingkan pada saat anak memilih mainan atau bermain dengan kita. Jadi seberapa banyak pun mainan yang kita belikan, selama kitanya tidak hadir untuk bermain dengan mereka, ya semuanya akan terasa hampa. Semuanya gak berasa, oh iya yaudah ini mainan. Makanya mungkin untuk beberapa anak mainan itu seperti tidak dipedulikan ya. Jadi misalnya beli rusak udah dicuekin gitu. Karena memang si mainan itu tidak terlalu bermakna, lebih bermakna pada saat bermain dengan orang tuanya. Nah family time itu
bisa bareng-bareng. Atau juga teman-teman bisa one-on-one bonding experience, dimana teman-teman meluangkan waktunya untuk bersama one-on-one dengan misalnya teman-teman di sini punya anak 3, ya udah satu-satu tuh ada waktunya pada saat cuma berduaan aja tuh sama anak itu gitu. Atau nggak juga sama suami, mungkin selama ini sibuk kerja, sibuk ngurus anak sampai nggak ada waktu buat berduaan. Coba dibuatkan waktu untuk berduaan. Ada satu kalimat yang mengetuk pintu hati, tuk 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 gitu. The greatest gift you can give to someone is your time. Karena time itu adalah sama juga dengan kehadiran gitu. Gak bisa digantikan dengan materi ya kalau waktu gitu. Oke, selanjutnya kita menjalin dengan alam. Jadi pas lagi family time bisa banget menjalin hubungan dengan alam sekitar gitu. Atau enggak, kalau istilah kerennya sekarang grounding ya gitu. Kita koneksi kembali bukan hanya dengan sang pencipta secara hati atau dengan diri sendiri atau dengan juga family, juga dengan alam yang akan membuat kita lebih fresh lagi gitu ya. Kayak kenapa ya puncak rame banget gitu, karena memang alam itu bisa menghilangkan kesunyian gitu, dan juga alam akan menambah kekuatan untuk kita. Kenapa menambah kekuatan? Karena kita tidak pernah tahu alam akan mengajarkan apa gitu teman-teman. Oke, baik, sekian untuk materi kali ini. Bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.